Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang hackers yang kini sedang viral di media sosial dan berhasil menggemparkan masyarakat Indonesia karena sindiran-sindirannya yang ditujukan kepada pemerintah mengenai apa saja yang dilakukan selama ini. Mulai dari kasus siapa pembunuh Munir hingga kasus terbaru negeri kita. Ironisnya, Bjorka mengklaim memiliki sejumlah data yang sudah diretas oleh yang bersangkutan, mulai dari data IndiHome, data KPU, data Dukcapil, lengkap dengan nomor kartu keluarga, nomor KTP, alamat, bahkan transaksi terakhir, dan rekam jejak setiap orang. Masih banyak lagi data lainnya yang sudah dipegang oleh Bjorka, termasuk data rahasia BIN dan Istana. Klaim Bjorka ini selain membuat masyarakat dunia maya berpesta ria karena seakan-akan Bjorka tampil sebagai pahlawan atas unek-unek masyarakat selama ini, juga dianggap sebagai representasi dari kegelisahan masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian netizen mendorong Bjorka agar membongkar semua borok pemerintah selama ini, termasuk mendorong agar Bjorka membongkar kasus Ferdy Sambo yang terus berputar-putar di tempat. Pada waktu yang sama, pemerintah menganggap klaim Bjorka itu tidak benar dan mengatakan bahwa data yang diambil oleh Bjorka adalah data umum. Adapun data rahasia negara tetap dianggap aman. Meskipun demikian, pemerintah berjanji akan menangkap dan menemukan siapa sebenarnya Bjorka ini. Apapun alasannya, bahwa apa yang dilakukan oleh Bjorka mengingatkan kita tentang peristiwa peretasan yang dilakukan oleh pendiri Wikileaks, Julian Assange, yang membuat marah pemerintah AS karena membongkar rahasia-rahasia AS, termasuk kasus-kasus di Irak, Guantanamo, dan perubahan iklim. Assange kemudian berhasil ditangkap pada tahun 2019. Media digital memang ibarat hutang rimba, ya namanya juga jaringan laba-laba, tidak mengenal hukum dan moral. Semua serba bisa dilakukan. Mengambil data orang, membongkar percakapan orang, mencuri dan menjual data orang adalah sesuatu yang biasa. Kita pun sering menyaksikan penipuan-penipuan di media digital dan berbagai jenis bentuk immoral yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, media digital bukan saja mendegradasi moralitas seseorang, tetapi juga dapat digunakan untuk menjatuhkan stigma negatif atau positif siapapun yang diinginkan. Yang baik jadi buruk dan yang buruk jadi baik. Media digital sudah dihuni oleh berbagai komunitas, termasuk pressure group atau kelompok penekan yang bisa menekan siapapun dalam satu negara dan masyarakat. Jadi siapapun yang menguasai media, maka mereka yang bisa menentukan arah sebuah masyarakat, tergantung maunya apa, apakah positif atau negatif. Bagi mereka yang penting untung dan dapat duit. Saya tidak terlalu paham tentang media digital karena memang bukan jurusan saya dan tidak pernah konsen di situ, kecuali hanya belajar bagaimana menggunakan internet untuk tujuan komunikasi. Karenanya kita hanya terkaget-kaget jika terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Bjorka. Terlepas dari semua itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Bjorka yang meretas data-data penting di Indonesia adalah tindakan immorality, terutama dari sudut pandang agama. Dalam agama apapun, jangankan menguping perbincangan orang lain dianggap sesuatu yang aib dan tidak dibolehkan, apalagi jika meretas data-data dan informasi-informasi orang lain. Karena yang demikian itu sama saja jika mencuri dan merampas milik orang lain. Suatu sikap yang sangat diharamkan dalam setiap agama, apalagi jika data-data itu dijual lagi ke orang lain. Jadi sudah membongkar rahasia orang lain, kemudian mencuri dan menjualnya lagi. Semuanya adalah tindakan yang sangat diharamkan dalam agama. Apapun apa yang dilakukan oleh Bjorka, sesungguhnya bagi mereka adalah sesuatu yang biasa saja. Karena memang dalam dunia digital sudah begitulah keadaannya. Tidak ada aturan yang mengikat. Semua orang bisa melakukan apa saja. Karena itu saya ingin menekankan bahwa ilmu pengetahuan apapun yang kita miliki, jika tidak dibarengi dengan kekuatan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan, maka hasilnya adalah merusak. Kemajuan teknologi sekarang yang sudah merambah ke semua lini
dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, sejatinya menjadi perhatian kita bahwa iman dan ketakwaan terhadap Allah dalam segala hal akan membantu kita menghindari hal-hal yang tidak baik, termasuk menggunakan kemajuan teknologi yang sebaik-baiknya bukan merusak dan menghancurkan orang lain. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta agama yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.